Pada tutorial sebelumnya, kita telah mempelajari cara menambahkan kelompok mahasiswa secara manual pada website kelas USU. Selanjutnya, pada tutorial ini, kita akan membahas cara membuat kelompok mahasiswa secara otomatis menggunakan fitur Auto Create Groups. Melalui fitur ini, dosen dapat membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok secara lebih cepat, baik berdasarkan jumlah kelompok yang diinginkan maupun jumlah anggota dalam setiap kelompok. Masih pada halaman Participants, klik menu Groups untuk melanjutkan pengaturan kelompok mahasiswa. Untuk memulai, klik tombol Auto Create Groups. Pada bagian General, dosen dapat mengisi nama kelompok sesuai format yang diinginkan. Jika dosen ingin membuat nama kelompok berdasarkan abjad, gunakan simbol @ pada nama kelompok. Namun, jika dosen ingin membuat nama kelompok berdasarkan nomor, gunakan simbol tagar pada nama kelompok. Pada bagian Auto Create Based On, dosen dapat menentukan dasar pembuatan kelompok. Pilih Number of Groups apabila dosen ingin menentukan jumlah kelompok yang akan dibuat. Atau pilih Members per Group apabila dosen ingin menentukan jumlah anggota pada setiap kelompok. Selanjutnya, pada bagian grup garis miring Member Count, dosen dapat mengisi jumlah kelompok atau jumlah anggota sesuai kebutuhan. Dosen juga dapat mengatur apakah anggota kelompok diperbolehkan untuk saling mengirim pesan dengan memilih Yes pada bagian Group Messaging. Pada bagian Select Members with Role, dosen dapat memilih anggota kelompok berdasarkan role yang terdapat di kelas USU, seperti mahasiswa, dosen, manajer, kompetensi viewer, maupun semua role. Apabila diperlukan, dosen juga dapat memilih anggota dari kelompok atau pengelompokan yang sudah ada melalui bagian Select Members from Group. Selanjutnya, pada bagian Allocate Members, dosen dapat mengatur cara sistem membagi anggota kelompok. Pilih No Allocation apabila dosen hanya ingin membuat kelompok tanpa langsung membagi mahasiswa ke dalam kelompok tersebut. Pilih Randomly apabila dosen ingin sistem membagi mahasiswa secara acak. Selain itu, pembagian anggota juga dapat dilakukan berdasarkan abjad dari nama depan, berdasarkan abjad dari nama akhir, atau berdasarkan ID anggota. Dosen juga dapat mengaktifkan beberapa pengaturan tambahan. Aktifkan Prevent Last Small Group untuk mencegah terbentuknya kelompok terakhir dengan jumlah anggota yang terlalu sedikit. Aktifkan Ignore Users in Groups apabila dosen ingin mengabaikan mahasiswa yang sudah pernah masuk ke kelompok sebelumnya. Kemudian, aktifkan Include Only Active Enrollments apabila dosen hanya ingin memasukkan mahasiswa dengan status enrollment aktif ke dalam kelompok. Setelah seluruh pengaturan selesai, klik Preview untuk melihat hasil pembagian kelompok yang telah dibuat oleh sistem. Pada tampilan Group Preview, dosen dapat melihat nama kelompok, daftar anggota yang akan masuk ke setiap kelompok, serta jumlah anggota pada masing-masing kelompok. Melalui preview ini, dosen dapat memastikan apakah pembagian kelompok sudah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Apabila pembagian kelompok sudah sesuai, klik Submit untuk menyimpan kelompok. Namun, jika dosen batal membuat kelompok secara otomatis, klik Cancel. Untuk memastikan kembali apakah mahasiswa sudah masuk ke dalam kelompok atau belum, dosen dapat membuka menu Overview. Pada halaman Overview, dosen dapat melihat ringkasan kelompok mahasiswa yang sudah dibuat di dalam course. Melalui halaman ini, dosen dapat melihat daftar grup, anggota pada setiap grup, serta jumlah pengguna yang tergabung di masing-masing grup. Pada bagian Not in a Grouping, sistem menampilkan grup yang sudah dibuat tetapi belum dimasukkan ke dalam grouping tertentu. Apabila masih terdapat nama mahasiswa pada bagian ini, berarti mahasiswa tersebut belum dimasukkan ke kelompok manapun. Apabila diperlukan, data grup dan pengelompokan juga dapat diunduh dalam format CSV melalui tombol download. Demikian panduan membuat kelompok mahasiswa secara otomatis menggunakan fitur Auto Create Groups di kelas USU.